Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tubuh Yunce berhenti, apa yang kamu temukan? Danau kecil itu, sepertinya ada aura yang sangat istimewa yang terpancar darinya. Jasmine berkata perlahan, dan itu mirip dengan aura yang kukenal, sebenarnya, sepertinya sedikit mirip, aura gagak emas. Gagak emas. Kamu pernah melakukan kontak dengan aura gagak emas sebelumnya? Yunce bertanya secara refleks. Itu tidak penting saat ini. Meski sangat redup, namun sangat luar biasa jika sebuah danau mampu memancarkan aura yang mirip dengan gagak emas. Turun dan konfirmasikan. Kekuatan gagak emas berasal dari elemen api, tetapi sebuah danau secara alami akan terisi air, jadi kedengarannya sangat tidak biasa. Setelah Yunce memastikan bahwa tidak ada orang lain di sekitar, dia menuruti kata-kata Jasmine. Dia melayang turun dan mendarat di sisi danau. Ini adalah danau yang sangat kecil. Faktanya, ukurannya tidak lebih besar dari sebuah kolam, dan hanya dengan pandangan sekilas, Anda dapat melihat batasnya. Namun, air di danau itu sangat jernih, bahkan di bawah sinar bulan yang kabur, orang masih bisa melihat langsung ke dasar danau. Area yang berjarak 70 meter di luar danau ditutupi oleh dedaunan tebal yang tidak rata dan liar, namun tanaman yang tumbuh di sana bukanlah tanaman hijau yang sehat, malah tampak kering dan layu. Dalam lingkaran 70 meter yang mengelilingi danau, area yang seharusnya paling cocok untuk tumbuh tanaman, tidak ada satupun rumput yang tumbuh di sana, itu hanya tanah datar. Angin malam bertiup dari permukaan danau, dan angin malam ini, yang seharusnya membawa serta perasaan sejuk dan menyegarkan air danau, malah menyebabkan Yunce merasakan sensasi panas kering yang khas, yang sangat aneh. Jantungnya berdetak kencang dan dia berjongkok, mencelupkan tangannya ke dalam danau, airnya tidak dingin, melainkan hampir mencapai suhu tubuh. Kota kerajaan iblis sudah terletak di sebelah utara alam iblis ilusi jadi seharusnya merupakan wilayah yang dingin. Saat ini, sudah malam, jadi air danau seharusnya sejuk hingga sedingin es. Pastinya suhunya tidak akan sehangat ini. Di dalam perairan danau terdapat aura yang pastinya mirip dengan aura yang dikeluarkan oleh api gagak emas. Namun, saya tidak dapat memastikan bahwa itu sebenarnya adalah energi api gagak emas. Jasmine berkata datar. Yunce bergumam pelan, berdiri, dan berkata dengan nada tidak yakin, mungkinkah karena tempat ini berada dalam keadaan seperti itu karena dekat dengan Golden Crow Lightning Flame Valley? Tidak, Jasmine membalas, lihatlah sekelilingmu. Hanya area kecil di dekat danau yang tidak ditumbuhi tanaman apapun. Seolah-olah segala sesuatu di sekitar danau telah terbakar habis. Namun begitu semakin jauh dari danau, Anda dapat melihat semak belukar yang lebat bermunculan di sekitar area ini. Jika itu benar-benar disebabkan oleh Golden Crow Lightning Flame Valley, maka hal itu seharusnya terjadi di seluruh wilayah ini. Kalau tidak salah, ada seseorang yang melepaskan energi api gagak emas ke dalam danau, dan dari kelihatannya, hal ini belum lama terjadi, paling lama hanya 2 atau 3 hari yang lalu. Melepaskan energi api ke dalam air danau. Mengapa? Yunce bertanya dengan nada bingung. Mungkin itu tidak dilakukan dengan sengaja, tapi energi api gagak emas di dalam tubuh orang tersebutlah yang tertinggal setelah orang tersebut terendam di danau selama beberapa waktu. Namun kemungkinan besar tidak dapat sepenuhnya mengendalikan energi api gagak emas di dalam tubuhnya, sehingga mengandalkan air danau untuk membantu menenangkannya. Alternatif ini jauh lebih mungkin, karena nyala api gagak emas sangat dahsyat dan mudah meledak, jika kamu tidak mengolah catatan gagak emas tentang dunia yang terbakar, dan kamu hanya mengandalkan energi yang sangat besar saja untuk mencoba mengendalikan energi api gagak emas seperti nyala api yang sangat besar pada umumnya, itu pada dasarnya tidak mungkin. Juga, semakin murni garis keturunan gagak emas Anda,
semakin benar pernyataan itu. Jadi begitu, Yunce perlahan menganggukkan kepalanya. Keluarga kerajaan iblis ilusi semuanya memiliki garis keturunan gagak emas dan garis keturunan kaisar iblis memiliki garis keturunan gagak emas yang paling murni. Mungkinkah seseorang dari keluarga kerajaan iblis ilusi telah mandi di danau ini? Tapi sepertinya tidak ada gunanya menyelidiki lebih jauh. Jika dia ingin menyaksikan energi api Golden Crow, dia cukup dengan memasuki Golden Crow Lightning Flame Valley. Tempat itu adalah tempat yang tidak boleh dia lewatkan. Namun, tempat ini diselimuti lautan keheningan dan tidak ada orang di sekitarnya yang mengganggunya, jadi Yunce merasa itu adalah tempat yang bagus untuk melatih keterampilan pedangnya. Malam masih awal. Karena aku telah melakukan perjalanan sejauh ini, sebaiknya aku mempercepat langkahku dan melatih keterampilan pedangku. Yunce mengulurkan tangannya. Honger, kamu tidak boleh tidur, bersiaplah untuk. Tunggu. Jasmine tiba-tiba berteriak, sembunyikan kehadiranmu dan segera sembunyikan dirimu. Seseorang datang, dan orang ini adalah individu yang sangat kuat. Untuk dapat digambarkan sebagai sangat kuat oleh Jasmine, ini jelas bukan bahan tertawaan. Orang yang datang setidaknya adalah seseorang yang tidak bisa dia hadapi. Dan jika itu adalah musuh atau penjahat, dia bahkan tidak bisa meminta bantuan di tempat terpencil yang sangat jauh dari kota kekaisaran iblis. Yunce dengan cepat menggunakan Hidden Flowing Lightning untuk menyembunyikan kehadirannya, dan setelah itu, dia tanpa suara membenamkan dirinya ke dalam semak liar di belakangnya. Dedaunannya tidak terlalu tinggi, tapi sangat lebat, sehingga bisa menutupi seluruh tubuh Yunce. Tidak lama setelah dia bersembunyi, sosok samar muncul di langit tepat dalam jangkauan pandangannya. Setelah itu, hanya dalam sepersekian detik, sosok itu tampak menyelinap melalui langit malam seperti cahaya yang mengalir, mendekat hingga hanya berjarak 100 meter dari Yunce. Sangat cepat, Yunce berseru dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menundukkan kepalanya untuk mencegah pihak lain memperhatikan tatapannya. Setelah indera spiritual Anda mencapai tingkat ketajaman tertentu, bahkan jika Anda tidak menggunakan mata Anda pasti akan menyadarinya jika Anda sedang berada di sana. Dan Yunce memiliki kemampuan seperti ini. Kecepatan luar biasa orang lain adalah manifestasi dari kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan orang ini bahkan mungkin tidak kalah dengan ayahnya, Yun Qinghong. Tepat setelah Yunce membuat tatapannya tidak mencolok, dia tiba-tiba menyadari bahwa kecepatan orang lain telah melambat. Setelah itu, pihak lain berhenti tidak jauh dari tempatnya, masih melayang di udara. Yunce tiba-tiba membeku, mungkinkah aku ketahuan? Kotoran. Bagaimana mungkin petir mengalir tersembunyi ini tiba-tiba menjadi tidak berguna pada saat yang paling kritis? Atau mungkin, energi dalam orang lain terlalu kuat, jadi bahkan setelah saya menggunakan Hidden Flowing Lightning, saya masih tidak bisa lepas dari indera spiritualnya. Tapi setelah beberapa saat, Yunce menghela nafas lega. Karena meskipun orang lain telah berhenti, dia tidak menyadari adanya pandangan yang diarahkan ke dirinya sendiri. Aura energi yang dalam dilepaskan dari tubuh orang ini dan menyapu seluruh area sekitarnya. Itu juga menyapu posisi Yunce tetapi terus berlanjut tanpa gangguan apapun, jadi ini adalah bukti bahwa Yunce masih belum terdeteksi, tapi begitu aura energi yang dalam itu menyapu tubuhnya, itu menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku sementara organ-organ di tubuhnya tiba-tiba menegang. Rasa dingin yang menusuk tulang memenuhi seluruh tubuhnya, bahkan merembes ke dalam darahnya. Orang ini, aura yang sangat menakutkan. Yunce benar-benar yakin bahwa kekuatan aura energi yang mendalam ini tidak kalah dengan Yun Qinghong dalam hal apapun. Kekuatan aura energi yang sangat besar ini sebenarnya adalah hal sekunder dari fakta bahwa ia juga jelas membawa perasaan penindasan yang sangat berat. Kekuatan penindasan ini membuat Yunce merasa seluruh darah di tubuhnya akan membeku.
Dan jika Yunce terpengaruh sejauh ini, maka jika itu adalah orang lain, mungkin saja di bawah perasaan menindas ini, orang itu akan langsung berlutut di tanah sambil gemetaran. Orang macam apa ini? Dia tidak menyadari kehadiranku, tapi dia tetap berhenti di sini. Ini berarti orang ini akan datang ke sini selama ini. Seorang ahli alam mendalam yang berdaulat, apa yang dilakukan orang seperti itu di sini di tengah malam? Orang itu melayang di udara untuk waktu yang lama, dan setelah memastikan bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya, orang itu menarik persepsi spiritualnya. Pada saat yang sama, Yunce mengangkat kepalanya dengan sangat hati-hati untuk melihat ke arah orang itu. Karena di bawah sinar bulan yang relatif cerah, dia bisa melihat dengan jelas ciri-ciri orang tersebut. Dan setelah dia melakukannya, ekspresinya langsung menjadi terkejut. Seseorang yang memiliki energi yang sangat kuat dan memancarkan perasaan penindasan yang mengejutkan, Yunce mengira akan bertemu dengan orang tua yang memiliki wajah agung dan perkasa, atau mungkin orang paruh baya dengan wajah serius dan pendiam, atau setidaknya, bahkan jika itu adalah seseorang yang terlihat sangat muda, dia tidak akan melihatnya, telah begitu terperangah. Tapi langsung di bidang penglihatannya, jelas ada gadis kecil. Yunce menutup matanya rapat-rapat, lalu membukanya lagi, dan apa yang dilihatnya, masih gadis kecil. Gadis itu tampak sangat muda, paling banyak berusia 14 hingga 15 tahun. Dia bahkan tampak lebih muda dari penampilan awal Feng Shui bertahun-tahun yang lalu. Dia mengenakan gaun panjang abu-abu jelek yang tidak pas. Tidak, itu tidak bisa disebut gaun, melainkan jubah abu-abu tua tanpa hiasan. Sosok gadis itu sangat kecil dan halus, dan bahkan jubah yang tidak terlalu besar pun tidak dapat memperlihatkan sosoknya. Sebaliknya, saat angin malam berhembus, ujung jubahnya hampir menutupi pergelangan kaki gadis itu. Gadis ini berpakaian sangat aneh. Namun gadis kecil yang berpakaian aneh ini memiliki wajah yang sangat cantik dan lembut, kulitnya juga sangat indah. Setidaknya bagi Yunce yang telah melihat terlalu banyak keindahan luar biasa dalam hidupnya, setelah dia melihat wajahnya, bahkan dia merasa seperti dia tidak bisa bernapas untuk sementara waktu. Itu hampir setara dengan dampak yang dia rasakan saat pertama kali melihat Feng Shui. Xia Qingyue memiliki kecantikan yang murni dan dingin, Feng Shui memiliki kecantikan yang ilusi dan halus, dan Jasmine memiliki kecantikan yang mempesona, sementara gadis ini juga memiliki kecantikan yang sangat aneh dan mempesona, namun perasaan menyihir yang dia berikan berbeda dari Jasmine. Itu adalah perasaan pesona yang menyeramkan dan berbahaya. Hal ini menyebabkan Yunce tanpa sadar merasa seperti sedang menatap dewa kematian berdarah dingin tanpa emosi ketika dia memandangnya. Dan itu membuatnya merasa jika dia mendekatinya atau melakukan kontak dengannya, dia akan mati dengan mengenaskan. Meskipun dia terlihat seperti seorang gadis muda, wajahnya sudah berada di puncak kecantikan. Namun, rasa dingin yang mengerikan dan menusuk tulang yang dia pancarkan bahkan lebih ekstrim dari itu. Yunce benar-benar percaya bahwa ketika orang-orang menghadapinya, hal pertama yang akan mereka sadari bukanlah kecantikannya yang menakjubkan, tapi pertama-tama mereka akan merasakan teror murni karena auranya dan tatapannya. Saat melayang di tengah langit malam, matanya juga berwarna hitam suram yang tidak biasa, dan berkilau dengan cahaya hitam kusam di bawah sinar bulan. Setelah memperhatikan sepasang mata itu, Yunce merasa seperti ditarik ke langit malam yang dalam tanpa batas, salah satu yang tidak memiliki batas. Dan begitu dia jatuh ke dalam tatapan itu, seolah-olah dia telah dimasukkan ke dalam jurang kegelapan murni yang abadi, tidak pernah bisa melarikan diri. Dia praktis mengalihkan pandangannya seketika sementara rasa dingin merambat di punggungnya. Gadis kecil ini, siapa sebenarnya dia? Terlebih lagi, seorang gadis muda yang kelihatannya baru berusia 14 atau 15 tahun,
namun sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa dari seorang raja, dan dia bahkan seharusnya menjadi raja tingkat menengah. Raja, ini adalah istilah yang mewakili puncak dunia yang mendalam. Di dalam 7 negara langit yang mendalam, itu adalah sebuah keberadaan yang mirip dengan mitos, namun di tempat ini, ayah adalah seorang raja, ibu adalah seorang raja, paman adalah seorang raja, dan bahkan seorang gadis berusia 14 atau 15 tahun memiliki kekuatan sebesar seorang raja. Masa jabatan besar ini, raja, kapan gelar ini tampak begitu berharga? Orang ini, sungguh aura ganas yang dia pancarkan. Sepertinya dia telah membunuh banyak orang. Jasmine berkata dengan suara lembut. Dengan kemampuannya, dia secara alami tidak akan takut dengan gadis kecil ini, dia seharusnya menjadi anggota keluarga kerajaan iblis ilusi. Bagaimana kamu tahu? Karena dia memiliki garis keturunan gagak emas di dalam tubuhnya. Jasmine memperingatkan Yunce, sebaiknya kau bersembunyi sebaik mungkin dan berdoa agar kau tidak ketahuan. Berdasarkan aura ganas yang dia pancarkan, jika dia mengetahui keberadaanmu, dia akan membantaimu tanpa ragu sedikit pun. Datang jauh-jauh ke sini sendirian di tengah malam. Apa yang ingin dia lakukan? Mungkinkah dia sedang menunggu seseorang? Setelah Yunce selesai berbicara dengan Jasmine, gadis yang sudah lama terdiam tiba-tiba bergerak, dan tubuhnya perlahan turun ke tanah. Rambutnya sangat panjang dan tumbuh sampai ke bawah pinggulnya. Saat itu gelap gulita seperti langit malam tanpa bintang. Angin malam menyapu rambutnya ke wajah yang seperti batu giok putih. Begitu telapak kakinya menyentuh jantung danau, dia berhenti di sana dan menutup matanya dengan ringan. Saat dia menutup matanya, aura berat, menyeramkan, dan sedingin es yang memancar dari dirinya lenyap tanpa bekas, perasaan menindas yang membebani tubuh dan pikiran Yunce juga lenyap. Gadis muda itu diam-diam berdiri di dalam jantung danau, ekspresinya tenang, sementara rambut hitamnya menari-nari di tiup angin. Itu melukiskan gambaran keindahan halus yang tidak ingin diganggu oleh siapapun. Yunce hanya menatapnya dengan linglung, sampai pada titik di mana dia bahkan curiga bahwa persepsinya sebelumnya tentang dirinya adalah salah persepsi. Perlahan gadis itu merentangkan kedua tangannya, dan sepasang tangan putih kecil yang selembut dan tembus pandang seperti porselen giok mengintip dari balik lengan bajunya yang lebar. Setelah itu, tubuhnya terus turun, hingga betisnya tenggelam ke dalam danau. Pada saat ini, kumpulan api yang membakar muncul dari tubuhnya. Nyala apinya kecil, tapi menyebar dengan cepat, dan tak lama kemudian, membakar seluruh tubuhnya. Di tengah kobaran api, rambut hitamnya mulai menari dengan liar, tapi, bukan rambut yang menari liar itu yang menarik perhatian Yunce. Karena ketika api mulai membakar tubuhnya, jubah abu-abunya dengan cepat berubah menjadi abu, begitu apinya padam, tubuh giok seputih salju, halus yang akan menggerakkan hati siapapun menampakkan dirinya dengan bangga sebagai angin malam, bertiup, dan itu juga muncul tepat di depan mata Yunce. Mata Yunce melebar sementara mulutnya terbuka lebar. Jika pengendalian dirinya tidak cukup baik, sebuah suara pasti akan keluar dari tenggorokannya. Dia hanya bertindak sesuka hati hari ini dengan menggunakan Extreme Mirage Lightning untuk berputar, dan kemudian dengan mudah melatih keterampilan pedangnya. Dia tidak tahu bahwa di tempat terpencil dan terpencil ini, seorang individu alam sovereign mendalam yang menakutkan akan muncul di tengah malam. Jika hanya ini, dia masih bisa mengatasinya, tapi jelas individu ini memiliki temperamen yang sangat buruk, jadi dia tidak punya pilihan selain bersembunyi, dan orang yang pemarah ini sebenarnya adalah seorang gadis muda, dan terlebih lagi, gadis muda ini, di depan matanya, membakar semua pakaiannya hingga hangus dan sekarang telanjang bulat seperti hari dia dilahirkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika itu hanya seorang gadis biasa, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mengingat penampilannya yang sempurna, dia menyandang gelar kecantikan nomor 1 di alam iblis ilusi,
jadi Yunce pasti akan memanjakan matanya pada gadis halus ini, butir. Tapi masalahnya di sini adalah kekuatan dan aura wanita kecil ini yang dia pancarkan terlalu menakutkan. Jika dia ditemukan sebelum ini, karena tidak ada kebencian atau permusuhan sebelumnya, dia mungkin akan melepaskannya begitu saja. Tapi saat ini, jika dia menemukannya, bahkan dia akan merasa tidak normal jika dia tidak mencabik-cabiknya. Yunce menutup matanya secepat kilat dan jantungnya berdebar kencang. Tapi segera, suara merasa benar sendiri bergema di kepalanya, apa yang membuatmu gugup dan bersalah? Bukannya kamu sengaja ingin mengintipnya. Anda di sini dulu. Wanita kecil itu datang setelahnya. Dialah yang membakar pakaiannya. Sejujurnya, ini berarti dia mengambil inisiatif untuk membiarkanmu melihatnya. Itu tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Terlebih lagi wanita kecil ini sangat cantik. Jika kamu tidak melihatnya, akan sia-sia jika kamu punya mata, menyia-nyiakan hidupmu sendiri. Suara merasa benar sendiri ini segera mengembalikan keseimbangan dalam hati Yunce dan dia membuka matanya sekali lagi. Matanya benar-benar berbinar saat dia menatap tanpa berkedip ke arah gadis di jantung danau. Benar. Dialah yang tiba-tiba membakar seluruh pakaiannya, bukan berarti aku sengaja mengintipnya. Itu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Akan sia-sia jika aku tidak melihatnya. Setelah sebelumnya dikejutkan oleh aura mengejutkan gadis muda ini, Yunce tidak berani memperhatikannya dengan baik. Tapi sekarang setelah dia mengatur kembali kondisi mentalnya, ditambah dengan fakta bahwa gadis itu juga telah menarik auranya, dia menatap langsung ke arahnya. Dan tatapannya menikmati keindahan keadaan alaminya. Kedua orang itu dipisahkan sejauh puluhan meter, tapi jarak seperti ini bukanlah apa-apa. Mengingat ketajaman visual Yunce saat ini, tidak ada bedanya jika dia berdiri tepat di depannya. Saat dia menatap gadis itu, Yunce berangsur-angsur menjadi linglung, dan dia tidak mau berkedip sekalipun, dia bahkan melupakan perasaan menakutkan dan menyeramkan yang diberikan gadis muda ini kepadanya sebelumnya. Tubuh gadis itu sangat halus dan bahkan bisa dikatakan agak mungil. Bahunya yang sempit bersalju, pinggang ramping, bokong kecil bahkan payudaranya sedikit membengkak di dadanya. Kulitnya seputih salju dan sehalus bayi yang baru lahir, itu seperti batu giok, murni dan halus tanpa cacat. Bahkan mulai menyerupai kualitas batu giok putih yang berkilau, tembus cahaya, dan jernih. Seseorang bahkan dapat melihat garis samar pembuluh darah biru di sepanjang kulitnya, dan ini terutama terlihat pada pahanya yang ramping, yang seputih salju dan lembut hingga transparan. Jika seseorang memeluk tubuh yang begitu indah dan halus, itu akan terasa seringan udara. Pinggang halus dan sempit itu tampak seperti bisa digenggam dengan satu tangan, dan di bagian depan dadanya, kedua gundukan saljunya yang mengembang dengan lembut dihiasi dengan dua mutiara giok merah muda yang sempurna. Dan ini adalah ornamen paling menawan yang pernah ada, memahkotai dirinya di atas tubuhnya yang seputih salju, sampai pada titik di mana hal itu membuat seseorang terengah-engah. Setidaknya bagi Yunce, dia sudah merasa sulit bernapas sejak lama. Rasa penyesalan dan kewaspadaan muncul di hatinya, karena dia yakin jika dia melihat lebih lama lagi, ada kemungkinan dia akan lengah, tapi meski dia sudah diperingatkan akan hal ini, dia tetap tidak mau menghindarinya. Tatapan. Apakah gadis kecil ini, iblis wanita? Kecantikan nomor satu di benua langit yang mendalam adalah Feng Shue'er. Dan gadis di depannya, dia pasti bisa menanggung kemuliaan dinobatkan sebagai kecantikan nomor satu di alam iblis ilusi. Saat Yunce masih terjebak dalam keadaan pingsannya, benang-benang uap mulai naik dari bawah kaki gadis itu dan benang-benang uap ini dengan cepat terjalin, menjadi kolom-kolom tebal. Dalam sekejap mata, seluruh permukaan danau dipenuhi uap. Saat itulah, menyusul suara gemericik yang terdengar, semburan air mengalir ke permukaan danau.
Semburan air ini sepertinya telah memicu kebakaran hutan ketika seluruh permukaan danau bergolak dan mulai bergolak dan mendidih. Tidak, itu adalah seluruh isi danau. Benar-benar mendidih. Uap naik ke langit sementara air di danau bergejolak dengan keras. Rasa panas menyerang Yunce, dan baru sekarang dia menyadari bahwa semua air di danau secara mengejutkan telah menjadi genangan air mendidih. Gadis itu masih tetap terpaku di tempatnya, tidak bergerak sedikit pun saat air danau yang bergejolak membasahi tubuhnya. Dan tubuh batu giok yang telah ditutupi dengan tetesan embun ini tampak berkilau, membuatnya lebih lembut dan indah dari sebelumnya, menyebabkan dorongan kuat yang tak terkendali muncul dalam diri Yunce. Namun, setiap tetesan air tidak bertahan lama di tubuhnya karena dengan cepat menguap menjadi uap. Kedua matanya tetap tertutup, tapi wajahnya yang lembut dan cantik terkadang tampak bergetar, seolah-olah dia sedang kesakitan. Seperti yang kuduga, Jasmine berkata, tebakanku benar. Dia memiliki garis keturunan Golden Crow tetapi dia tidak memiliki Golden Crow's Record of the Burning World, jadi ketika energi api Golden Crow di dalam tubuhnya secara bertahap matang, dia pasti akan semakin sulit untuk mengendalikannya, itulah sebabnya dia harus menggunakan metode semacam ini untuk menenangkannya. Benang-benang energi dingin terdapat ribuan meter di bawah telaga ini, artinya telaga ini dulunya merupakan mata air dingin alami yang memiliki energi dingin yang sangat padat. Mata air dingin ini digunakan olehnya untuk menekan energi api gagak emas yang mengamuk di tubuhnya. Dan jelas dia sudah datang ke sini berkali-kali, karena sumber air dingin ini telah menjadi sumber air panas karena dia. Air di danau terus mendidih dan uap tebal menutupi langit. Jika terus begini, semua air di danau akan segera menguap. Gadis itu masih terus berdiri di sana, tidak mengeluarkan suara. Di tengah kabut sekilas di bawah sinar bulan yang menyilaukan dengan tubuh halusnya yang seputih giok disemprot dengan tetesan embun, dia tampak seperti peri kecil yang diselimuti kabut surgawi. Seorang peri yang sedang membersihkan jubah surgawinya di perairan danau giok, seolah-olah dia perlu membersihkan semua debu dunia vulgar dari dirinya. Tatapan Yunce tetap terpaku padanya dan bahkan dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, sampai tenggorokannya tak terkendali, membuat gerakan kecil, dan suara menelan yang sangat lembut terdengar. Suara menelan ini begitu lembut sehingga bahkan jika orang biasa berada sangat dekat, mereka tidak akan dapat mendengarnya. Terlebih lagi, air danau yang mendidih benar-benar menelan suara yang baru saja dia buat. Tapi Yunce berkeringat dingin begitu dia mengeluarkan suara itu. Dia segera memulihkan kemampuan mentalnya dan kemudian dalam hati berkata, "Oh sial." Tepat pada saat itulah dia melihat gadis di tengah danau membuka matanya. Tatapan dingin menyeramkan yang sepertinya datang dari dewa kematian melesat langsung ke arahnya saat niat membunuh dingin yang tampaknya terdiri dari bila es yang tak terhitung jumlahnya langsung memenuhi langit malam. Mata Yunce melebar ke arah piring dan dia tidak membuang waktu untuk berpikir. Dia dengan cepat membuka api penyucian dan mulai dengan panik mengedarkan semua energi dalam tubuhnya. Dia mengaktifkan Extreme Mirage Lightning dan menggunakan kecepatan paling ekstrim yang bisa dia capai, dia mati-matian melarikan diri ke arah barat. Suara ledakan datang dan semua air di danau mengalir menuju langit saat menelan tubuh batu giok gadis itu. Saat air danau telah jatuh kembali ke bumi, sosok gadis muda itu sudah tidak ditemukan lagi, hanya bayangan yang menghilang dengan cepat yang tersisa. Bayangan dari gadis itu bukan lagi bayangan dirinya yang telanjang, namun bayangan dari dirinya yang mengenakan pakaian, jubah abu-abu yang sama persis dengan yang dia kenakan sebelumnya. Ketika Yunce meminjam kekuatan Extreme Mirage Lightning, kecepatan yang bisa dia capai sebanding dengan Overlord tahap akhir, atau bahkan Raja tahap awal. Namun, itu pasti tidak bisa dibandingkan dengan Raja tingkat menengah. Bahkan setelah dia berlari kencang, melarikan diri dari tempat itu dengan sekuat tenaga, hanya dalam beberapa tarikan napas,
udara tiba-tiba berkilauan dengan cahaya, dan sosok abu-abu dan halus sepertinya telah berteleportasi tepat di depannya. Mata Yun Ce menyala. Dia mengertakkan giginya dengan keras, dan kemudian menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghentikan tubuhnya. Setelah dia berhasil berhenti dengan susah payah, dia hanya berjarak kurang dari 30 meter dari gadis itu, dan jika dia tidak menggunakan seluruh usahanya untuk menghentikan gerakannya, dia pasti akan meluncur lebih dulu ke tubuh gadis itu. Mata yang sehitam malam itu diam-diam memelototinya, mengukir ciri-cirinya ke dalam ingatan mereka. Dan di bawah tatapannya, jantung Yun Ce tiba-tiba berhenti karena semua saraf di tubuhnya menjadi tegang. Ini mungkin seorang gadis yang secantik peri, tapi dia juga dewa kematian yang bisa mengambil nyawanya sesuka hati. Ketika keinginan membunuh Yun Ce dipicu oleh amarah, beratnya niat membunuhnya sudah cukup untuk membuat bahkan musuh yang 10 kali lebih kuat darinya bergidik ketakutan. Tapi ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasakan niat membunuh yang mengerikan datang dari orang lain yang hampir bisa dibandingkan dengan miliknya. Untuk memiliki niat membunuh seperti itu, gadis ini pasti telah membunuh banyak orang dan dia harus menganggap hidup seolah-olah itu rumput. Jika dia membunuhnya, dia akan melakukannya tanpa mengedipkan mata sedikit pun. Tuan muda ini benar-benar hanya ingin menghirup udara segar. Meskipun aku mengambil keuntungan besar darimu dengan mataku, itu tidak cukup bagiku untuk membayar dengan nyawaku, bukan? Yun Ce dengan paksa menstabilkan dirinya dan mengambil sikap yang benar-benar polos dan tidak berbahaya. Dia berkata dengan suara yang sangat sungguh-sungguh, adik perempuan, izinkan saya mengatakan ini sebelumnya. Sebelum kamu tiba, aku sudah berada di tempat ini, jadi aku pastinya tidak sengaja mengintipmu, meskipun aku memang melihatnya, tapi itu karena kamu menelanjangi dirimu agar aku bisa melihatnya. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi tentu saja, saya orang baik dengan moral terbaik. Jadi jika Anda benar-benar ingin saya mengambil tanggung jawab, saya akan dengan tulus mempertimbangkannya. Pada saat ini dan saat ini, satu-satunya hal yang terpikirkan oleh Yun Ce untuk menyelamatkan dirinya dari kesulitan ini, adalah mengandalkan ketampanannya. Goblok sia, Jasmine meraung marah, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat lari, apakah kamu menunggu kematian? Saat suara Jasmine jatuh, tubuh Yun Ce sudah berkilauan dan dia dengan kasar melarikan diri seperti gumpalan asap tipis, tapi kemana tepatnya dia bisa lari? Bahkan jika dia telah mengembangkan Extreme Mirage Lightning ke level tertinggi, gadis ini bisa menyusulnya dalam beberapa tarikan napas. Bagaimanapun, dia adalah seorang raja tingkat menengah yang tidak kalah dengan Yun Qinghong. Namun kali ini, gadis itu tidak mengejarnya. Dia hanya melayang di sana dan menatap lurus ke arah sosok Yun Ce yang melarikan diri. Dia perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya yang halus seperti batu giok salju dan berkata, "Tidak, untuk memberi, mampu." Kata ini menusuk hati dan sensasi dingin yang sangat dingin menyebar ke seluruh tubuh Yun Ce. Dia dengan cepat menoleh ke belakang, dan menemukan bahwa langit di sekitarnya telah berubah menjadi lautan merah. Rasanya seperti gunung berapi yang tiba-tiba meletus dan menjadi hidup, seluruh bumi seakan-akan terbalik seketika. Tanah retak dan nyala api merah darah melesat dalam garis lurus, menempuh jarak lebih dari 3 km, mewarnai seluruh langit malam menjadi merah. Di bawah asap tebal yang bergolak dan pasir yang seolah menutupi langit, sebuah kawah besar sedalam puluhan meter telah muncul di lokasi di mana Yun Ce berada. Dalam radius 3 km di sekitar kawah itu, semuanya telah menjadi debu, bahkan tidak ada sehelai rumput atau kerikil kecil pun yang tersisa. Kebakaran yang tak terhitung jumlahnya berkobar di sekitar kawah besar ini, tak kunjung padam. Bahkan langit di atas diwarnai dengan cahaya kobaran api, seolah-olah seluruh langit mulai terbakar. Gadis itu tetap di tempat asalnya. Sepertinya hanya dialah satu-satunya yang tersisa di dunia ini.
Segala sesuatu di sekitarnya sepertinya telah menghilang dan bahkan sosok Yunce pun tampak menghilang ke udara. Serangan mengerikan ini adalah manifestasi dari keinginan keras gadis muda itu untuk membunuh dan kemarahan yang luar biasa. Kekuatan mengerikan seperti itu sudah cukup untuk langsung membakar seorang tuan menjadi abu, apalagi seseorang yang hanya memancarkan aura alam mendalam langit. Tapi gadis ini jelas adalah seseorang yang sangat teliti dan bijaksana. Meskipun dia bisa melihat kehancuran yang ditimbulkannya, dia tidak segera meninggalkan tempat itu. Sebaliknya dia mengamati sekelilingnya, mencari tahu apakah ada kehadiran yang bisa dia deteksi. Pada saat ini, beberapa kehadiran samar dapat dirasakan datang dari arah kota Kekaisaran Iblis dan mereka sepertinya mendekat dengan cepat. Jelas sekali, keributan yang mengguncang surga dari sebelumnya telah mengingatkan beberapa individu kuat di kota Kekaisaran Iblis. Gadis itu tidak dapat terus mencari jejak atau tanda-tanda kehidupan. Matanya tenggelam dan dia berbalik, cahaya merah di sekujur tubuhnya menyala dan dia tampak berubah menjadi gumpalan asap, menghilang di malam hari. Setelah banyak napas berlalu dalam keheningan, gundukan tanah pecah di tengah kawah besar dan Yunce melompat keluar, mendarat di pantatnya saat dia dengan menyedihkan meludahkan tanah. Setelah itu, dia mulai menarik napas dalam-dalam, dengan putus asa menghirup udara. Melihat kawah dalam yang mengelilinginya yang hampir membentang hingga mata tidak bisa melihat, Yunce tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Wanita kecil ini, dia benar-benar bertindak keterlaluan. Kekuatan semacam ini cukup untuk memadamkan tuan seolah dia hanya mainan. Demi Tuhan, aku hanya berada di alam mendalam langit.